Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSDS. Kembali bersama dengan saya Agustina dalam acara Bintang, bincang tentang RSUD Dr. Sudirman dalam program kesayangan kita semua, Sudirman Podcast. Seperti biasa ya sahabat sehat, tentunya Sudirman Podcast pasti selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, membahas tema-tema yang juga sangat menarik untuk kita semua. Seperti pada kesempatan siang hari ini, kita juga akan membahas tema yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai peran caregiver dalam pemulihan ODGJ. Dan sudah hadir bersama dengan saya ini narasumber-narasumber yang sangat luar biasa akan menemani perbincangan kita pada siang hari ini. Ada Dr. Nurmi Widyarti, spesialis kedokteran jiwa. Beliau ini merupakan dokter spesialis kesehatan jiwa di RSUD Dr. Sudirman. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Tina. Apa kabar, dokter, baik, hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, baik ya, dok ya. Dan kemudian narasumber yang kedua ini ada Kak Zaza MH ya. Beliau ini merupakan guru sekaligus caregiver juga, dan nanti akan berbagi pengalaman dengan sahabat sehat semua mengenai perannya sebagai caregiver. Tapi sebelumnya nanti kita berbincang-bincang ya untuk dokter dan Kak Zaza, tapi saya ingatkan juga ini untuk sahabat sehat yang memang mau bertanya seputar tema kita, yaitu mengenai peran caregiver dalam pemulihan ODGJ. Silakan langsung bertanya, tuliskan pertanyaan sahabat sehat di kolom komentar. Nanti pertanyaan akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada siang hari ini. Dan untuk sahabat yang belum mengikuti akun sosial media kita, yuk segera ikuti kita di Facebook, follow Instagram kita, dan jangan lupa ya subscribe channel YouTube kita, karena banyak sekali informasi-informasi yang bisa sahabat sehat dapatkan di sosial media kita. Nah, ini untuk Dokter Nurmi nih, dok. Sebelumnya ini kita membahas mengenai peran caregiver dalam pemulihan ODGJ. Tapi sebelumnya tema yang akan kita bahas ini ODGJ secara keseluruhan atau skizofrenia atau apa ini, dok? Ya. Oke. Sahabat sehat, ini hari ini kita khusus tidak membahas tentang ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa secara keseluruhan ya, karena gangguan jiwa itu kan luas sekali, banyak sekali. Jadi fokus kita hari ini adalah kita membahas tentang skizofrenia. Jadi kalau penderitanya kita sebut ODS atau orang dengan skizofrenia. Gitu. Nah, sedangkan ODS atau orang dengan skizofrenia, skizofrenia sendiri itu apa sih, dok? Ini sebelumnya ini publik ini digemparkan ya, dok ya. Ini kemarin-kemarin kita nih dapat berita nih ada salah satu atau beberapa public figure yang mengklaim dirinya ini mengidap skizofrenia. Nah, sebenarnya skizofrenia itu apa sih, dok? Dan apakah memang orang itu bisa langsung mendiagnosis dirinya itu skizofrenia? Baik, jadi kita membahas skizofrenia dulu ya, Mbak Tina ya. Skizofrenia itu sendiri adalah salah satu gangguan jiwa yang bisa dikatakan gangguan jiwa berat gitu ya. Gejalanya mungkin yang paling sering kita lihat itu pasiennya mengalami halusinasi gitu. Halusinasi itu bisa halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan gitu. Jadi misalnya merasa mendengar sesuatu, entah itu bisikan atau suara-suara lain yang bukan suara orang, padahal sebetulnya tidak ada suara. Itu halusinasi pendengaran. Atau halusinasi visual, halusinasi penglihatan. Dia merasa melihat sesuatu, objek, bisa manusia atau objek lain, sementara di situ orang lain tidak bisa lihat gitu. Itu salah satunya. Kemudian gejala yang lain itu seperti delusi atau waham. Jadi delusi atau waham ini salah satu bentuk gangguan isi pikir, itu berupa keyakinan yang kuat, tidak realistis, tetapi pasien tersebut meyakini bahwa itu nyata gitu. Meyakini, menghayati, kemudian perilakunya menyesuaikan dengan wahamnya. Contohnya waham paranoid misalnya. Waham paranoid itu ya dia meyakini bahwa ada orang yang hendak mencelakai dia, sehingga perilakunya nanti seperti berjaga-jaga misalnya, selalu takut gitu ya, karena merasa bahwa gitu ya, jadi ketakutan karena merasa bahwa ada orang yang memata-matai dia, hendak mencelakai dia, seperti itu. Itu contoh-contoh waham. Nah, skizofrenia ini kalau tidak diobati, dia akan berdampak pada fungsi keseharian, fungsi vital sehari-hari ya, seperti
fungsi akademis kalau dia masih sekolah, fungsi pekerjaan dia akan terganggu, termasuk juga fungsi peran sosialnya sehingga akan mengganggu fungsi sosialnya. Jadi seperti itu tentang skizofrenia. Dan itu termasuknya banyak nggak sih dok orang-orang yang mengidap skizofrenia itu sendiri? Skizofrenia itu sebetulnya kalau secara angka gitu ya tidak banyak ya. Justru lebih banyak itu gangguan seperti kecemasan itu, kecemasan atau depresi. Skizofrenia itu angkanya kurang dari 1%. Ada yang menyebutkan ya plus minus 1% gitu. Tetapi karena memang manifestasi klinisnya atau gejalanya itu tampak sekali dan kadang-kadang mungkin membuat keresahan, itu akhirnya orang lebih mengenal gangguan jiwa itu ya skizofrenia. Gitu. Padahal itu beda ya dok? Beda. Nah, ngomong-ngomong soal skizofrenia itu, sebelum kita membahas ke selanjutnya dok, ini kan temanya adalah peran caregiver dalam pemulihan ODS ya dok, atau orang dengan skizofrenia. Nah, caregiver itu sendiri apa sih dok? Ini mungkin sahabat sehat masih bertanya-tanya ini. Jadi caregiver itu adalah pelaku rawat gitu ya, kalau secara definisi. Jadi pelaku rawat artinya orang yang hampir 24 jam dia bersama dengan si ODS ini. Jadi bisa pelaku rawat ini dari keluarganya, orang tuanya, atau pasangannya, atau anaknya gitu, atau mungkin bukan salah satu dari keluarga, orang lain yang memang mendapat dititipi gitu untuk merawat si ODS ini. Itu adalah istilah untuk caregiver. Nah, karena caregiver itu memang memiliki peran yang sangat penting ya dong ya dalam perawatan dan pengobatan ODS itu sendiri selama di rumah. Nah, oleh karena itu tentunya peran caregiver itu memang sangat besar ya dok ya dalam pemulihan ODS ini. Nah, bisa dijelaskan dok ini peran-perannya apa saja dok untuk caregiver itu sendiri bagi ODS ini? Jadi karena kalau kita bicara skizofrenia itu kan pengobatannya itu hampir seumur hidup gitu, atau jangka waktu panjang gitu ya. Jadi memang misalnya kalau pasien ke rumah sakit ketemu dengan psikiater gitu kan, itu paling hanya 10 menit atau setengah jam lah paling lama. Sementara waktu terbanyaknya kan bersama dengan keluarganya. Di rumah ya tetap ya dok bersama dengan caregivernya. Jadi memang perannya sangat besar sekali, sangat besar sekali untuk proses pemulihan. Jadi kita bayangkan kalau apalagi untuk ODS yang masih baru gitu ya, mungkin belum ke apa namanya insight-nya atau kesadarannya untuk minum obat belum ada gitu. Maka kan dia membutuhkan caregiver-nya untuk mengingatkan minum obat gitu. Kemudian caregiver juga sangat berperan untuk misalnya mengajak dia beraktivitas, karena beberapa ODS itu memang gejalanya di samping tadi ya yang waham, halusinasi itu juga bisa berupa jadi malas aktivitas gitu, bahkan untuk rawat dirinya juga kadang-kadang malas gitu. Nah ini peran caregiver itu sangat penting sekali untuk mengajak perawatan mereka diri itu beraktivitas, juga untuk mendorong mereka untuk supaya fungsi-fungsinya kembali pulih seperti itu Mbak Tina. Gitu. Apakah ada kriteria ideal dok? Maksudnya gini, caregiver ini sebaiknya adalah orang terdekat atau keluarga atau apa, itu ada nggak sih dok? Apa tidak seharusnya ada ya. gitu? Tidak ada ya, hanya kan yang kriteria yang paling ideal justru adalah orang yang selama ini membuat si ODS ini nyaman. Nah itu kan bisa dari keluarganya atau kadang-kadang ada kasus yang justru stresor atau yang memicu kekambuhan adalah dari keluarganya sendiri. Maka tentu saja ini tidak bisa menjadi caregiver yang ideal, kecuali kalau mungkin terus kemudian keluarganya mendapatkan edukasi sehingga bisa merubah sikapnya terhadap ODS ini juga bisa mungkin menjadi caregiver gitu. Jadi tidak harus keluarga. Oh, tidak harus keluarga. Baik dok, ini ngomong-ngomong soal caregiver, ini di studio ini juga sudah kita hadirkan ya dok ya. Ini beliau adalah Kak Zaza MH. Ini sahabat sehat, beliau ini profesinya guru ya Kak ya. Tapi beliau juga seorang caregiver. Nah sebelumnya kita mau tanyakan nih Kak, sebelumnya sudah berapa lama sih Kak menjadi caregiver?
Sejak tahun 2005, berarti ya sekitar 17 tahun. 17 tahun, sangat luar biasa. Nah, pasti banyak sekali suka dukanya, tantangannya menjadi caregiver. Bisa dibagikan kepada sahabat sehat nih Kak. Mungkin ada sahabat sehat yang memang saat ini lagi menjadi caregiver juga, biar tambah semangat, tambah pengalamannya. Bagaimana Kak? Suka duka. Kalau dibilang banyak dukanya banyak, tapi kadang tergantung cara kita menyikapinya aja ya. Mungkin hari ini saya bisa bilang seperti itu karena mungkin saya sudah berusaha berdamai dengan nasib, berdamai dengan kondisi dan sebagainya. Tapi itu akan jauh beda dengan awal-awal tahun ketika saya mendampingi ODS suami saya itu. Jadi ya memang suatu hal yang sangat berat, apalagi tahun 2005 itu kan informasi tidak semudah sekarang diakses itu. Nggak ngerti dulu schizofren itu apa, suami saya itu sakit apa sih, ini kok aneh banget ya gini. Cuma kalau orang dulu malah bilangnya disantet lah, diguna-guna lah, inilah itulah gitu. Tapi untungnya saat itu kita ketemu orang-orang yang memang sudah alhamdulillah mengarahkan kita untuk ke medis dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Pertamanya di Sarjito itu ya, di perawatan di sana dan sebagainya. Akhirnya sampai hari ini yang dimana meskipun mungkin belum pulih 100% ya dok ya, tapi kalau saya lihat dalam hitungan 1 minggu gitu, ada 1 kali 2 kali suami saya itu mengalami halusinasi, wahamnya kambuh, dan itu sih udahlah ya normal-normal aja, maksudnya artinya tidak intensitasnya itu nggak sesering dulu gitu. Sudah lebih terbiasa gitu. Dan semakin kesini karena saya juga sempat mengikuti psikoedukasi di Jogja itu 1 bulan di Rumah Sakit Condong Catur itu dok, itu 1 bulan itu. Akhirnya dari situ saya agak sedikit bisa terbuka gitu. Akhirnya saya juga melibatkan anak-anak gitu. Jadi anak-anak dari kecil mereka selalu saya libatkan untuk mengenali ini loh, bapak tuh seperti ini, kita harus seperti apa gitu. Dalam komunikasi juga itu anak saya tuh sampai tahu bapaknya ini lagi nggak stabil ini gitu. Hanya dengan sudah paham karena memang dari awal udah kita kenalkan, mulai ikut komunitas ya gitu. Nah salah satu support terbesar itu komunitas itu sebenarnya ya. Betul itu komunitas itu. Ada KPSI gitu. Kemarin kalau dulu awal-awal saya gabungnya ke KPSI Jogja. Ya, kita belain setiap ada acara ke Jogja gitu. Jadi ya, tapi ya alhamdulillah justru karena itulah kita jadi kayak istilahnya survive sampai sekarang kayak gitu. Ada up and down-nya juga, beberapa kali sempat ingin putus asa juga gitu. Jadi ya tapi namanya hidup seperti ini ya, kayaknya nggak cuma kami yang dengan ada ODS itu, semua orang pasti mengalami itu. Oh begitu ya Kak. Nah ini dok, menyambung tadi, apakah skizofrenia itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok? Nah ini kalau untuk skizofrenia gitu ya, dan beberapa gangguan jiwa berat yang lain itu memang kita perlu menyamakan persepsi. Nah tadi kan Mbak Zaza mengatakan belum 100% pulih gitu kan. Jadi banyak, apalagi yang keluarga atau caregiver baru gitu ya, baru terdiagnosis gitu, mereka akan menanyakan gitu, anak saya bisa sembuh nggak dok? Suami saya bisa sembuh nggak dok? Istri saya bisa sembuh nggak dok? Jadi biasanya saya akan menyampaikan, menyamakan persepsi, menurut mereka sembuh itu yang seperti apa gitu. Ya, jadi kadang-kadang kan kalau misalnya ekspektasinya adalah sembuh seperti sebelum dia sakit, nah itu kan berarti kita perlu menyamakan dulu bahwasanya skizofrenia itu sama seperti analoginya seperti penyakit diabetes mellitus, seperti hipertensi. DM sama hipertensi bisa sembuh nggak, Mbak Tina? Nggak bisa kan? Jadi hanya bisa terkontrol gitu. Terkontrol dengan obat, terkontrol dengan pola makan, gaya hidup. Skizofrenia juga demikian gitu. Jadi tetap minum obat agar dia bisa terkontrol gejalanya. Kemudian juga modifikasi bagaimana dia manajemen stresnya, karena kan orang skizofrenia ibaratnya itu sirkuit otaknya sudah
sensibilitasnya, plastisitasnya, atau ini ibaratnya karet itu kembali ke bentuk semula. Fleksibilitasnya itu sudah kurang fleksibel. Jadi lebih cenderung mudah stres dibandingkan orang yang tidak skizofren gitu. Nah, maka perlunya keluarga itu mengetahui hal-hal seperti ini. Jadi orang skizofrenia itu lebih cenderung mudah stres, kemudian kalau pas gejalanya muncul gimana cara menghadapinya. Jadi sembuh dalam hal ini adalah bagaimana dia bisa mencapai kepulihannya optimal sesuai dengan kemampuan dia gitu. Karena tiap orang pasti tingkat kepulihannya nanti akan berbeda-beda. Ya, tergantung banyak hal, tergantung misalnya orang datang ke kita untuk diobati, baru ada gejala langsung datang, langsung minum obat, dibandingkan sama orang yang sudah bertahun-tahun nggak diobati datang, tentu saja nanti tingkat kepulihannya akan berbeda. Gitu. Kemudian support sistemnya, gimana caregivernya memperlakukan dia di rumah, itu juga sangat berpengaruh terhadap kepulihan. Jadi selalu kita sampaikan ke caregiver dan keluarganya itu bahwasanya menyamakan ekspektasi gitu. Jadi kalau sembuh 100% misalnya sampai seperti sebelum dia sakit, kita nggak mau mendahului takdir ya, mungkin akan ada yang seperti itu, tapi itu adalah sesuatu yang agak sulit gitu, karena kan berhubungan dengan fungsi otak yang sudah tadi berubah dibandingkan sebelum sakit gitu. Jadi supaya nanti keluarga juga tidak seperti terlalu berharap terlalu tinggi gitu. Bukan berarti kita mengendorkan harapan, tetapi supaya mereka lebih realistis terhadap ekspektasi yang mereka berikan ke ODS-nya. Gitu. Jadi target recovery atau pemulihan kita adalah supaya dia mencapai derajat pemulihan yang optimal. Seberapapun itu, mungkin hanya 70% nggak apa-apa gitu. Mungkin 90% oke, kita kejar ke sana. Supaya mereka kembali bisa berperan di masyarakat, bisa tetap produktif sesuai dengan kemampuan dari itu yang perlu kita tegaskan ke keluarga gitu. Dok ya. Nah, Mbak Zaza itu pengalaman yang mungkin Mbak Zaza tidak pernah terlupakan menjadi caregiver suami sendiri itu apa, Mbak? Awal saya itu mengetahui gejala-gejala itu muncul, itu yang benar-benar nggak bisa saya lupakan karena pribadi suami saya itu pendiam sekali gitu. Jadi ketika awal gejala itu muncul, berubah jadi orang yang berbeda gitu. Jadi mohon maaf Kak, saya potong. Awalnya memang belum terlihat awal perkenalan atau awal ketemu belum. Yeah. Kan saya menikah tahun 2000, jadi itu tahun 2005. Jadi kan masih ada jeda 5 tahun, itu belum terlihat. Cuma kalau masalah pendiam, memang pendiam banget, pendiam gitu. Terus cenderung introvert gitu. Kalau ada apa-apa itu harus dipancing bener gitu. Kita mancingnya ibaratnya kalau gong itu kalau mukulnya kurang kenceng aja nggak bunyi gitu. Nah, dari orang yang seperti itu, terus ketika awal gejala muncul itu jadi orang yang kayak suka ngamuk, kayak gitu. Jadi kan ini kok beda banget seperti itu. Terus juga ini tilik dirinya kurang yang kayak jaga kebersihan, terus ya seperti itu, jadi nggak mau makan, mandi susahnya minta ampun, seperti itu udah suatu hal yang aduh ya Allah, itu saya benar-benar ikut stres lah itu. Makanya orang bilang schizophrenia itu nular gitu ya Dok ya. Sebenarnya sih nggak nular gitu ya, hanya karena kita itu mungkin belum bisa betul menghadapi ODS itu, jadi rasanya kok kayaknya ikut stres gitu ya. Jadi pokoknya ini seperti tadi ekspektasi kita mungkin yang awalnya terlalu tinggi terhadap ODS itu ternyata sangat melelahkan kita juga. Jadi memang mau nggak mau ya saya harus lower my expectation gitu, sehingga dari situ muncul emang suami saya bisanya seperti itu, ya udah nggak perlu saya berharap lebih dari suami saya gitu. Kalau misal masalah motivasi terus ya memang harus sering sekali kita motivasi ya, non sewanya ya kayak bener-bener ngomong sih. Makanya kalau ditanya kemarin kan
upload itu ya apa flyernya itu caregiver tuh apa, banyak tanya. Ngomong lah, saya susah kalau ngasih itu. Pokoknya ngomong bener-bener ngomong. Saya anggap bahwa suami saya ini anak ragil saya gitu. Jadi dari pagi gitu apa sampai masalah sepele-sepele gitu ya, sampai persiapan dari mandi, keramas dan sebagainya itu harus diingatkan gitu. Untungnya alhamdulillah dokter yang tahu ya suami saya itu orangnya yang sangat kooperatif gitu. Jadi itu sangat memudahkan saya gitu. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya ODS saya itu yang modelnya itu yang ekstrovert, terus gaduh seperti itu. Alhamdulillah suami saya tuh nggak gaduh gitu. Jadi ya pendiam kayak gitu. Cuma tetap ada kelihatan ketika halusinasinya muncul ya kelihatan, nggak tenang kelihatan itu. Dari pandangan wajah mata gitu udah terlihat, oh ini lagi nggak stabil ini suami saya gitu. Tapi pernah nggak Kak Zaza itu mengalami stres yang berlebih? Pernah, sampai ini pengaruh ke kesehatan fisik saya. Itu saya tahun 2011 saya itu sampai nggak pernah bisa tidur, terus ini pokoknya karena stres berat gitu ya. Suami saya kok seperti ini ya gitu. 2011 berarti kan baru berapa itu? 6 tahun. 6 tahun itu saya masih belum bisa, waktu itu belum gabung dengan KPSI dan sebagainya gitu. Saya sampai akhirnya terdiagnosa kanker gitu. Saya harus menjalani pengobatan sampai ya seperti itu. Akhirnya dari dokter itu saya kan ngasih tahu saya punya ODS dok gitu. Nah kemungkinan ya kalau orang bilang katanya sebagian besar itu penyakit kan berasal dari stres dari pikiran kita. Dari situ saya setelah selesai pengobatan kanker, saya terus mulai menata hati, menata diri. Oh iya ini pokoknya saya eman-eman banget kalau misalnya suami saya udah ODS, saya sakit, gimana anak-anak saya. Jadi memang motivasi atau apa ya, ini yang terbesar bagi saya itu ya anak-anak itu. Jadi tetap semangat sampai dengan hari ini ya Kak ya. Nah dok ini juga ada pertanyaan nih dok dari netizen juga ini. Besarnya ketergantungan ODS ini dalam pemenuhan kebutuhan perawatan diri tentunya memang menimbulkan beban ya dok ya bagi caregivers itu sendiri. Nah beban seperti apa sih dok yang biasanya sering sekali ditemui oleh caregiver itu? Oke, iya. Jadi kalau kita membahas tentang beban gitu ya, nanti Mbak Zaza bisa menambahkan. Gitu. Jadi kalau kita bicara gangguan jiwa itu kan sebagian besar masyarakat kita, nggak usah di Indonesia lah, di seluruh dunia ya, itu stigmanya masih sangat tinggi sekali. Betul. Nah, makanya tadi Mbak Zaza menyampaikan awal-awal itu kan orang masih tahu kalau penyakitnya itu karena kesurupan, itu salah satu stigma juga. Kemudian stigma gangguan jiwa itu negatifnya itu tinggi banget kan, kayak misalnya oh ini karena kurang bersyukur dan lain-lain, kurang ibadah itu. Jadi padahal kalau secara medis gangguan jiwa itu kan penyakit medis gitu ya, karena ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Nah stigma tadi karena gangguan jiwa itu karena ini, karena itu, yang tidak betul itu tadi itu kan menimbulkan rasa yang tidak nyaman buat caregiver yang awal-awal mungkin malu gitu kan, malu punya keluarga yang gangguan jiwa. Iya betul. Gitu. Jadi ada stigma terhadap gangguan jiwa dari orang lain. Jadi dia malu nanti gimana nih pandangan orang-orang terhadap keluarga saya gitu, gimana pandangan tetangga terhadap keluarga saya, itu kan sudah menjadi beban tersendiri. Betul. Jadi stigma diri sendiri juga tidak enak, terus stigma dari luar juga tidak enak gitu. Belum lagi ditambah tadi Mbak Zaza kan ngomong gitu kan, ngomongnya 24 jam gitu, itu pasti mengganggu si pasiennya. Kayak ODS-nya ini mungkin kalau suami Mbak Zaza ini kan masih aktif kerja ya. Banyak yang kemudian menjadi tidak bekerja. Nah, berarti kan income-nya berkurang. Nah, si keluarganya sendiri, caregiver-nya, karena mereka harus merawat di awal-awal itu kan butuh yang pendampingan betul-betul. Ini juga akan terganggu kan fungsi pekerjaannya. Sehingga selain beban stigma tadi, ada beban ekonomi, beban pengobatan. Sekarang sih BPJS ya, alhamdulillah di cover gitu.
Tapi kalau yang nggak punya BPJS, pengobatannya harus terus menerus jangka panjang, itu kan membutuhkan biaya juga. Betul jadi sekali. memang karena ini adalah suatu penyakit yang kronis gitu, jadi memang bebannya untuk caregiver ini cukup besar gitu. Memang harus dipahami ya dok ya oleh caregiver, memang bebannya ya seperti itu ya dok. Iya, ya, betul. Nah, apa sampai ada sih dok kasus caregiver itu sendiri memang membutuhkan profesional untuk berkonsultasi dok? Ya, jadi tadi Mbak Sasa juga sudah sampaikan, sempat ada muncul putus asa, jadi beberapa caregiver mungkin yang sudah saking putus asanya sampai kemudian kesehatan mental mereka juga jadi terganggu, itu sangat mungkin sekali, mungkin jadi depresi, kayak Mbak Sasa tadi sudah insomnia. Nah itu kan sering kita memerlukan untuk memberikan intervensi kepada caregiver. Ke pasiennya mungkin cepat saja gitu, tapi pada saat caregiver juga mereka mengalami kesulitan gitu, mengalami problem psikologis yang cukup bermakna, maka kita juga berikan intervensi untuk caregivernya. Nah ini untuk Kak Zaza sendiri sekarang untuk menjalani kedepannya, tipsnya seperti apa Kak Zaza untuk teman-teman caregiver yang lain agar mereka lebih semangat? Ya. Mungkin yang kuncinya itu tadi itu mungkin turunkan ekspektasi itu gitu ya. Jadi jangan terlalu muluk-muluk kita berharap pada ODS kita gitu. Nanti dengan ekspektasi kita yang nggak terlalu tinggi, nanti kita akan sampai pada suatu kayak penerimaan. Nah, dari situ itu sebenarnya sudah sangat membantu caregiver juga loh. Jadi caregivernya juga nggak terlalu mikir ribet gitu, ini orang ini nggak seperti ingin aku gitu. Jadi intinya toh semua orang itu kan ada cobaannya masing-masing. Dan ini adalah satu bagian cobaan keluarga kami. Jadi kalau saya pikir hanya beda cobaan saja gitu. Dan sebenarnya kesadaran seperti ini mungkin bagi saya yang sudah 17 tahun mungkin orang bilang, iya kamu udah bisa bilang gitu. Ini memang melalui proses yang sangat panjang sekali. Awal-awal saya juga sangat kenapa kok saya itu merasa jadi orang yang paling merana sedunia, paling nggak beruntung sedunia. Tapi ketika saya melihat, ketika di komunitas itu di komunitas caregiver cerita ini ODS saya seperti ini, terus juga ada ODS sendiri yang cerita bagaimana siksaan mereka ketika halusinasi, ketika waham itu datang. Jadi dari situ kita ada rasa empati, simpati kita pada ODS. Nah dari situ misal ketika suami saya itu kambuh gitu ya, saya udah bisa bayangkan, yang dirasakan memang benar-benar takut. Nah suami saya kan memang wahamnya paranoid, waham kejar, jadi merasa ada orang yang mau mencelakai, dan saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya saya berpikiran yang seperti itu, benar-benar ada orang yang mau bunuh saya, ya pasti kan saya ketakutan sekali gitu. Tapi mungkin bedanya dulu sama sekarang, kalau dulu saya itu berusaha meyakinkan suami saya bahwa itu nggak benar. Akhirnya saya capek. Padahal ODS itu terhadap wahamnya terus itu sangat kuat karena mungkin diperkuat dengan halusinasinya seperti itu ya. Saya bilang itu salah, itu A, enggak, ini B gitu. Jadi akhirnya apa? Berantem. Capek. Berantem, capek sendiri. Nah, pengalaman sekian tahun seperti itu, ikut komunitas, ikut psikoedukasi, akhirnya saya tahu bahwa itu suatu hal yang mubazir. Jadi sekarang kalau suami saya udah seperti itu, saya cukup minum obat, tidur 10 menit, 15 menit, insya Allah udah ini. Itu kalau suami saya, mungkin beda kasus ya sama yang lain. Ini kalau ditanya saya seperti itu. Jadi saya hemat tenaga saya, hemat pikiran saya. Yang penting suami saya nanti sekian menit berikutnya, sekian jam berikutnya kondisinya udah stabil lagi. Ya, gitu. Jadi mungkin menambahkan Mbak Vina. Jadi penting sekali untuk caregiver ini tergabung dalam suatu komunitas itu. Yang pertama dengan tergabung dengan komunitas seperti tadi contohnya KPSI itu
itu jadi merasa tidak sendiri gitu. Ada temennya Ada ya, Dok, temennya. ya? Oh ternyata Betul. yang punya Senasib. seperti itu nggak cuman aku tok gitu. Terus kemudian bisa saling sharing tips dan triknya gitu. Karena kan setiap ODS itu kan karakternya beda-beda. Berbeda-beda. Barangkali tips dari dia bisa aku pakai untuk cara aku menghandle ODS-ku gitu. Kemudian yaitu tadi bagaimana cara menghadapi ODS kita pada saat dia mungkin kambuh gitu. Gimana cara komunikasinya? Nah, hal-hal seperti itu kan hanya bisa didapatkan kalau ikut-ikut komunitas seperti itu. Ya. Nah, Mbak Zaza pas waktu ikut komunitas itu memang ada yang memberikan saran atau inisiatif sendiri atau gimana, Kak? Dulu saya sempat yang ikut KPSI, Komunitas Peduli Schizofrenia Indonesia, itu yang wilayah Jogja itu di sana. Jadi apa ya? Ya karena kita sharing, jadi tahu ternyata si A ketika menghadapi ODS-nya itu seperti ini. Banyak Si B, pengalaman iya, ya. dari hanya ngobrol-ngobrol ringan aja sebenarnya. Mungkin ya ketemu gimana kabarnya? Gini cerita. Dari sebenarnya dari pertemuan-pertemuan yang nggak formal yang ini itu udah memberikan suatu masukan baik buat kita gitu. Bisa saya coba kali ya ke ODS saya tips seperti ini gitu. Terus juga ketika ODS yang curhat seperti itu, oh iya saya jadi tahu kira-kira apa yang dirasakan seperti itu. Jadi karena di situ tidak hanya caregiver Iya, ODS yang sudah ODS stabil juga datang ya. Oke. Jadi Saya memang juga jadi tahu ya mereka menceritakan saya lebih nyaman kalau dibeginikan gitu. Jadi gitu. Iya. Sampai sekarang juga masih berkegiatan rutin di Ini sana. kesini sudah agak berkurang, tapi kalau di grup WA masih ikut, masih ada tetap ya. mantengin gitu. Cuma kalau dulu kan kayak kopdar gitu saya ikut ke Jogja, acara sawalan gitu ikut, ya nonton bareng film Iya. gitu ikut. Nah dari nonton film terus kita ada diskusi, ya sangat bermanfaat sekali. Dan positif banget ya. Nah, Dokter Nurmi, ini kehadiran caregiver ini tentunya bisa bermanfaat untuk ODS dan untuk caregiver itu sendiri, Dok, bagaimana tipsnya agar mereka itu bisa memanajemen diri dengan baik, kemudian bagaimana juga caregiver itu bisa mengatasi masalahnya sendiri, bahkan tetap menjaga kualitas kehidupan dengan keluarganya itu tetap terjaga dan terjalin dengan baik, itu bagaimana tipsnya, Dok? Tipsnya memang tetap harus mencari informasi gitu ya. Mencari informasi, kemudian mencari itu tadi ya komunitas-komunitas yang sama-sama caregiver gitu, karena tanpa ilmu gitu jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Kalau bayangkan kalau kita tiba-tiba keluarga kita skizofrenia gitu kan, saya banyak curhatan dari keluarga itu, ini apa penyakit apa, ini saya harus gimana gitu, saya harus gimana, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Mbak Zaza pasti sudah masih ingat sekali lah pertama-tama gitu kan. Jadi memang penting sekali untuk mengikuti komunitas, kemudian itu tadi penerimaan. Itu kunci pertama menurut saya adalah menerima kondisi ODS gitu, bahwa dia adalah sekarang menjadi pribadi yang baru, tidak seperti yang dulu lagi. Nah itu untuk mencapai penerimaan ini juga butuh waktu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mendampingi para caregiver ini dalam fase adaptasi mereka menerima sepenuhnya ODS-nya gitu. Kemudian itu tadi memberikan ekspektasi yang realistis untuk ODS-nya gitu. Jadi tidak lagi menuntut yang begini-begini, karena banyak juga saya caregiver pasien saya yang masih mengharapkan misalnya caregiver ODS-nya sekarang tidak lagi suka untuk bergaul gitu. Mungkin dia hanya bergaul dengan orang-orang yang hanya dia familiar saja. Nah, sementara keluarganya masih berharap dia bekerja di sini karena dia dulu anaknya pinter dong, dia juara ini, juara itu, juara itu. Sehingga dia pasti bisa lah di ini. Padahal setelah kita lakukan assessment memang dia untuk fungsi misalnya karena paranoid sehingga dia tidak nyaman dengan situasi yang harus berhubungan dengan banyak orang, maka inilah hal-hal seperti ini yang perlu caregiver pahami gitu. Jadi supaya mereka ekspektasinya tidak berlebihan karena gitu ya, Dok. Kalau seperti itu justru akan membuat si ODS ini menjadi stres gitu kan, dan jadi kepulihannya jadi terhambat seperti itu. Kemudian yang paling penting juga adalah jangan lupa merawat diri sendiri, karena tadi
Menjadi caregiver itu bukan pekerjaan yang mudah, melelahkan secara fisik maupun mental. Jadi jangan lupa untuk merawat diri sendiri dan sebisa mungkin bergantian. Kalau caregivernya tidak hanya satu. Jadi memang untuk caregiver yang lebih satu perlu untuk saling berbicara. Jadi bergantian, satu capek, yang jaga yang lainnya, seperti itu. Gitu. Tetap healing, tetap ini ya dok, ya merawat diri agar tidak stres juga ya dok ya. Harus ada me time. Nah dok, ini kalau di Kebumen sendiri dok, ada nggak sih komunitas yang memang agar caregiver itu bisa saling ini dok, bertukar pikiran, itu ada nggak dok kalau di Kebumen? Kalau di Kebumen belum ada. Ini tadi bicara sama Mbak Zaza, gimana kalau kan kebetulan kita sudah ada komunitas untuk peduli isu-isu kesehatan jiwa, sudah ada Selaras Jiwa gitu. Tapi untuk yang khusus memadai caregiver kita belum ada. Tapi tadi ngobrol-ngobrol sama Mbak Zaza, gimana kalau Mbak Zaza nanti di bawah Selaras Jiwa membuat itu wadah untuk caregiver berkumpul gitu. Mbak Zaza sebagai pionirnya gitu. Mudah-mudahan nanti bisa segera terwujud gitu. Iya, sahabat saya pasti keren banget nih. Nah, Dokter Nurmi nih, kesimpulannya dari perbincangan kita ini apa dok? Dokter punya pesan apa nih untuk para caregiver ODS di luar sana untuk tetap survive menjalani hidup ini? Bagaimana dok? Untuk ODS, untuk caregiver juga. Jadi peran caregiver untuk pemulihan ODS itu sangat-sangat bermakna, sangat-sangat penting gitu, karena untuk pemulihan gitu ya, karena misalnya kalau saya tugasnya ngasih obat, ngasih resep, ketemu hanya 10 menit misalnya, sementara yang sisa waktu keseharian itu benar-benar sama caregivernya. Jadi bagaimana caregiver bersikap, bagaimana caregiver memberikan dukungan, itulah yang justru lebih berperan untuk pemulihan gitu. Karena saya membandingkan antara yang memiliki caregiver yang sudah sangat suportif dengan yang tidak, biasanya pemulihannya itu yang suportif itu jauh lebih cepat gitu dibandingkan yang tidak gitu. Atau misalnya kekambuhannya jauh lebih jarang dibandingkan yang kurang support caregivernya, seperti itu. Jadi untuk caregiver gitu ya, saya paham bahwa menjadi caregiver itu sangat-sangat tidak mudah gitu. Tetapi saya yakin bahwa Anda semua itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi manusia pilihan, diberi titipan ODS gitu, sesuatu yang tidak mudah, tetapi insya Allah Tuhan memberikan ujian, pasti juga Dia memberikan kita kemampuan untuk bisa menjadi caregiver yang baik. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan ini nanti ada komunitas untuk wadah kumpul-kumpul dengan sesama caregiver, sehingga tidak merasa sendiri lagi gitu. Nah, dari Kak Zaza sendiri apa nih pesan untuk sahabat sehat kita? Yang jelas tetap semangat, sabar, ikhlas gitu. Suatu hal yang kata-kata yang mungkin mudah diucapkan tapi memang sangat sulit, tapi hal yang sulit itu kan bukan berarti tidak mungkin ya. Itu saja. Yang jelas ada banyak orang di sekitar yang insya Allah bisa menjadi tempat bertanya, bisa menjadi supporter kita gitu. Karena bagaimanapun juga ODS itu adalah orang-orang tercinta kita. Kita nggak mungkin bisa meninggalkan mereka begitu saja hanya karena mungkin ego kita semata gitu. Yang jelas keikhlasan kita, kesabaran kita, semoga itu akan menjadi suatu awal kepulihan recovery ODS kita. Nah, sebelum kita menutup bincang tentang kita ini, Dok, ini kan acara ini juga ada komunitas ya Dok ya di Kebumen ini, namanya komunitas Selaras Jiwa ya Dok. Nah, sebelumnya nih Dok, komunitas Selaras Jiwa ini komunitas yang memang bergerak dalam kegiatan sosial kesehatan jiwa ya dokter. Ini awal mulanya bisa diceritakan Dok, terbentuknya komunitas ini apa ini Dok? Terbentuknya juga sebetulnya tidak sengaja gitu. Kalau saya memang dari zaman masih sekolah spesialis itu sudah punya cita-cita. Saya pengen nanti punya komunitas yang memang concern di isu-isu kesehatan jiwa apapun itu gitu. Nah, kebetulan ada salah satu pasien saya, kita ngobrol-ngobrol gitu. Karena pasien saya ini juga sudah
dia sudah open gitu ya dengan kondisinya, jadi saya nggak perlu tutup juga. Dia saat ini menjadi ketua komunitas selaras jiwa gitu. Namanya Mbak Titin gitu, ownernya Alisa Sate Ambal gitu. Kebetulan beliau adalah penyintas bipolar gitu. Jadi ngobrol-ngobrol gimana yuk Mbak kita bikin ini kan nanti Mbak Titin memang penyintas bipolar, jadi kan lebih menghayati gitu ya untuk membahas tentang isu-isu kesehatan jiwa. Jadi dimulai 2 tahun yang lalu tanggal 21 Agustus. Jadi waktu itu kita kumpul beberapa teman-teman Mbak Titin yang pengusaha UKM di Kebumen gitu, sama saya juga mengundang teman-teman psikolog gitu ya, ada Bunda Rofi di sana. Ya sudah dari 11 orang founder itu kita tanggal 21 Agustus yaitu sepakat untuk membuat komunitas selaras jiwa. Baik. Nah, untuk saat ini lagi anniversary yang kedua ya Dok ya. Nah, ini rangkaian kegiatannya apa aja nih Dok untuk selaras jiwa Dok? Ya, jadi kita ada beberapa rangkaian kegiatan terkait anniversary kita yang kedua. Salah satunya adalah ini podcast. Kemudian nanti hari Jumat, hari Jumat tanggal 19 Agustus. Sebetulnya rutin ya, tiap Jumat kita berkunjung ke shelter ODGJ di Mirit, di Mbah Marsio Mirit, kemudian di Pondok Pesantren di Wadas Malang gitu. Tetapi karena ini rangkaian anniversary, jadi nanti ada yang spesial. Kita ada pengobatan massal untuk fisik maupun pemeriksaan mental di sana, melibatkan psikiater gitu. Kemudian hari Sabtunya kita ada edukasi di Desa Kalisana. Kebetulan di sana angka ODGJ-nya cukup tinggi, jadi di sana nanti mengumpulkan ODGJ, keluarga, perangkat desa, jadi lintas sektor kita kasih edukasi di sana. Dan di acara puncak hari H nanti di coworking space Bank Jateng tanggal 21 mulai jam 6, jadi pas Car Free Day silakan datang, kita mengadakan pemeriksaan gratis untuk kesehatan mental, bisa konseling, bisa tanya-tanya tentang kesehatan jiwa gitu ya. Ada psikiater, psikolog, ada perawat kesehatan jiwa, ada screening adiksi juga di sana. Jadi silakan datang hari Minggu tanggal jam 6 ya, tanggal 21 mulai Agustus. Jam 6 untuk sahabat sehat. Yuk di alun-alun ya Dok ya? Di coworking space Bank Jateng di selatan alun-alun. Di selatan alun-alun. Nah, Dok kalau untuk sahabat sehat boleh nggak sih Dok gabung dalam komunitas selaras jiwa? Boleh sekali, ya silakan. Kita ada Dok? ada Facebook Selaras Jiwa, ada Instagramnya juga, ada YouTube channelnya juga Selaras Jiwa. Silakan langsung aja gabung. Nah, itu untuk sahabat sehat yang mau gabung dengan komunitas Selaras Jiwa, pantengin sosial medianya ya Dok. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube-nya juga. Nah, setiap kegiatan-kegiatan kayak tadi ya Dok ya, hari Jumat, setiap Jumat berkah juga banyak sekali kegiatan ya Dok ya. Untuk itu sahabat sehat bisa sekali bergabung di kegiatan komunitas Selaras Jiwa. Dan saya ucapkan terima kasih Dokter untuk waktunya sudah bergabung bersama kita, dan untuk Kak Zaza juga terima kasih, tetap semangat, sukses selalu untuk karirnya, dan Dokter juga sehat selalu ya Dok. Dan untuk sahabat sehat yang mau di media sosial. Dan saya juga kami juga mengucapkan nih selamat ulang tahun atau selamat anniversary untuk komunitas Selaras Jiwa. Semoga semakin sulit ya Dok, solid ya Dok, dan semakin banyak memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Amin. Terima kasih ya Dokter sekali lagi, terima kasih ya Kak Zaza. Dan demikian sahabat sehat semua, bincang tentang kita dalam podcast kali ini, dan kita juga akan bertemu kembali dalam podcast kita selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik dan tidak kalah menarik untuk lainnya. Dan untuk sahabat saya juga yang mau bergabung ataupun yang memang mau memberikan saran, kita mau membahas apa lagi nih untuk podcast kita selanjutnya, yuk silakan langsung dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga ikuti sosial media kita di Facebook, Instagram, dan di YouTube. Terima kasih untuk sahabat sehat semua. Kita bertemu kembali dalam podcast kita selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.